Lalu sekelas Juma pun kau udah keok. Dari tadi aku di bawah dengarkan Pak Pendeta itu bicara sama Juma. Nggak ada perlawananmu. Apa yang mau dilawan coba? Tunjukkan. Masa nggak bisa kau terangkan dari tadi? Kenapa Yesus berdoa? Emang nggak ada pertanyaan itu? Nggak ada pertanyaan itu dia? Nggak ada pertanyaan itu. Serius ada pertanyaan itu? Kenapa jadi kau disyaratkan gara-gara pertanyaan Bang Juma? Ada dari rupanya. tadi. Ada rupanya yang menyadarkan. Dari cara bicaramu dari tadi, kau itu sudah memang Muslim. Gimana maksudnya? Apa ada pertanyaan itu Kian? Kasih dulu. Takutnya gue kelewat ini. Hei Kian. Nggak ada kalau pertanyaan itu nggak ada. Kalau pertanyaan itu nggak ada. Nggak ada. Iya dari tadi kau bilang jemaat kami sudah sepi semenjak mendengarkan si Juma. Jemaat kalau terpengaruh oleh perkataan Bang Juma itu botol. Bu Darni bahasanya yang sopan dong. Bahasanya yang sopan Bu Darni. 4 tahun aku mendengarkan Bang Juma, tapi terpengaruh aku. Karena tahu aku bagaimana Yesus. Kalau kau nggak berpengaruh, kita juga nggak terpengaruh. Tapi kau mainlah ke sini. Nggak mau Bang Juma berdebat sama aku, nggak mau. Kau main ke sini, ngobrol sama aku bawa kau ke tempatnya. Gimana sepinya? Ayo. Kemana kau bawa? Kalau kau nggak terpengaruh, Karyana pun nggak terpengaruh, aku pun nggak terpengaruh. Iya jemaat-jemaatmu itu, apa yang kau terangkan sama mereka? Karena mereka menonton TikTok itu, makanya yang tadinya dia nggak ditonton pun TikTok ini, kayak aku lah. Saban harinya aku mendengarkan si Juma ini, guru-guru palsu, mengajarkan kesesatan di Kristen. Jangan kau pikir semua pemikiran orang itu sama-sama Mudarni. Aku kemarin aku terharu sama kau. Sekarang aku, pendeta apa aku kayak gitu yuk. Sekelas si Juma ini aja aku nggak bisa lawan. Yang sopan bahasanya Bu Darni yang sopan ah. Ada rupanya kau. Nggak ada lagi sopan-sopan kalau kayak gini. Katanya ajaran kasih. Kenapa orang mau mualaf kok marah-marah? Yesus saja marah. Yesus saja marah karena berjualan di bait suci. Apalagi aku manusia berdosa. Enggak, kau marah itu kenapa? Tanya dulu. Marahlah. Tadi kau bilang kayak gitu apa? Ini sudah tak mau bayar perpuluhan. Emang setiap faktanya, jam segini sudah berkurang jemaat. Emang faktanya? Jemaat itu botol. Darni dibilangnya gitu tadi. Aku emang faktanya di sini begitu. Emang faktanya di sini begitu. Kenapa? Dari tadi aku di bawah aku. Jadi gara-gara apa itu Pak Arom? Iya, ketika mereka bertanya, karena memang ada guru-guru di TikTok itu yang mengajarkan tentang perjanjian lama, membahas itu, dan mereka nggak pernah mendengar tentang itu. Mereka nanyakan itu. Jadi mereka belum bayar karena menanyakan itu dulu, minta dijelaskan. Itu beda mungkin konteks. Itu bukan gara-gara nonton. Mungkin belum ada pencariannya. Nah, beda konteks. Makanya kenapa langsung marah-marah kok Budan nih? Memang tapi kan Bang Arom tadi bilang, aku dengar itu ya. Mungkin gara-gara nonton Bang Juma. Nah, memang justru sudah tahu kau kayak gini, kau bikin adakan seminar. Lagian kau terangkan Trinitas itu bagaimana? Bahas internal, ya kan? Iya. Kode etik. Langsung kau buat 2 jam untuk seminar. Pak Arom, jangan dong 2 kaki standar ganda. Jangan 2 kaki. Saya sudah nggak 2 kaki. Aku aja nggak punya sekolah, kecil aku melawan Bang Juma ini kecil. Kalau masalah gitu. Yesus, bukan gitu Kak Darni. masa kau sekelas pendeta nggak bisa kau bombardir dia? Apalah kau sebagai perwakilan Kristen kau di sini di rumah ini coba. Jangan, nggak boleh gitu Kalau Kak. tak berani melawan Juma jangan naik, tapi kalau mau syahadat boleh. Coba tanya sama kami tentang siapa Tuhan kami, pasti kami jawab. Coba jawab aja lah. Harus berani. Masa kau masih ragu Tuhan Yesus itu yang Maha Kuasa? Dia yang akan datang menghakimi dunia. Seluruh manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Masa kau ragu lagi? Apanya kau ini? Enggak, temanya apa sih Kian? Temanya siapa yang memberkati Abraham?
Enggak, Elohim. gini. Udahlah, kalian berantem aja. Saya makin senang kalau kalian makin berantem. Saya bahagia loh. Bukan berantem. Berantem. Karena Bang Arom sudah hampir kulihat kalau dari tadi aku di sini nonton. Dia ini 85% Karyana udah mau apa ini bersahadat. Sedikit lagi. Bukan. Apa? Mengulur-ulur, mengalun-alun. Iya, masih mengulur. Tapi aku sebenarnya kalau bersahadat dia ya nggak marah, aku ngapain aku gila. Ya kan dia nggak selamat. Nggak jumpa loh. Yesus lagi dia. Nggak jumpa Yesus. Gini. Mungkin dia hatinya macam-macam manusia ini. Ada kayak Paulus, ya kan, Tendesius. Dia belak-belakan. Kalau lagi Saulus, dia orangnya jahat banget. Kalau lagi pas baik, prinsipnya baik, terus mengikut Tuhan terus, gitu. Ada tipenya beda-beda, Kak. Kayak murid-murid Yesus. Pak Arom ini membuat yang lain nggak bagus. Ya terus kenapa tadi naik-naik langsung marah-marah rambut pirang? Aku marah-marah bukan sama orang teman-teman Muslim. Enggak, sama Bang Arom. Itu Marah kan sama rezeki Bang Arom. kalian. Teknik kalian itu mendapatkan Bang Arom. Arom Enggak. yang sekarang mau kubal-bali. Bal-balik lah sekarang, sok ayo silakan. Udah dari tadi kubal-bali. Belum tadi mah cuma Udah apa mau aja. kayak mana? Mau lebih parah? Enggak lah. Parah lah, lebih parah lah, marahin lah. Enggak juga. Aku hanya mengingatkan sebagai teman seiman. Berarti nanti dia enggak melihat Yesus lagi. Kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus. Gini Kak Darni. Cara Pak Arom ini tidak mengedukasi Kristen yang lain, membuat Iya, oleh- maunya dia oleh- penyemangat. oleh. Buktinya aku tadinya banyak umat Kristen itu benci sama aku gara-gara beda denom. Tapi gara-gara dilihat aku selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita kan itu yang kita puja-puja. Itu makanya aku bilang Dan tadi pun tadi aja sudah dibilang sama kau Karyana. sekalian sahadat. Yohanes 17 ayat 13 kan itu tadi diantamnya kau. Kan udah mulai dia goyang, nggak tahu di ayat itu. Mengenal Allah satu-satunya. Yesus yang diutus. Kenapa Yesus diutus? Dia datang daripada Bapa. Dia keluar daripada Nggak, Elohim halo. itu. Kalian Dirinya tuh sama- Elohim itunya Ah. Yesus. Kalian dua sama-sama Tritunggal kok kalian bertengkar. Aku beda Iya. dengan kalian dua. Yang penting Karyana kan tetap mengandalkan Tuhan Yesus kan. Betul. Ayo udah. Ya tapi Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu rohnya Terbalik Elohim. dia, kayak- Nah, Roh Kudus bukan Tuhan Roh tapi Kudus itu rohnya Elohim. Tuhan bukan. Ya sama, itu dirinya. Coba saya tanya Pribadinya ke itu. Bu Karyana, Roh Kudus Tuhan Pribadinya itu, bukan. Roh Kudus itu, pribadi Elohim Roh Kudus itu. Tuhan bukan, Bu Karyana. Ya, Roh Kudus bisa nggak memerintah? Siapa yang memerintah Roh Kudus? Tapi Tuhan, Roh Bapak. Kuduslah di bumi ini yang menyarankan agar manusia beda, itu beda. meninggalkan segala kejahatan. Itulah perwakilannya. Dirinya lah itu, dirinya Elohim lah Roh Kudus ini. Rohnya. Yang mengendalikan roh siapa? Mengendalikan Roh Kudus. Iya, hakikatnya Siapa oknumnya? Yahweh. Berarti ada di Bapa ya, di diri Bapa. Nah, kan Elohim keren itu. kan? Bukan Bisa satu berantem, pribadi. mereka kan mampus. Bukan satu pribadi. Ya enggak apa-apa kalau berantem. Ya berantem lah kalian. Kalian aja beda pemahaman. Masuk Kak Wajar Darmi, kalau marom walap. berbeda. Bukan berarti dari nyebrang. Itu maksudnya. Kalau Karyana masih jauh menyeberang, apalagi aku. Yang nyebrang siapa sih? Nyebrang kemana? Tadi udah kau lawan si Karyana, Rom. Ngelawan Tadi apa? udah kau bilang Yohanes 17 ayat 3 tadi udah Lah kau kan serang dia. ngomong tadi itu dia yang percaya omongan orang, bukan dari saya. Kenapa? Berarti muncul? belum bersahadat. Makanya jangan longor dulu, Bu. Kau itu Ya, udah Kalau terlalu belum longor. bersahadat berarti masih mencintai Arom. Masih kita cintai Bodoh Arom. lah. Aku nggak cinta nih samamu. Ya sesama anak Tuhan Yesus harus saling mencintai. Enggak. Barusan kau maki-makinya, typinganmu pun. Udah Karena nangis sudah Kak? Udah nangis Kak Darni tuh. Enggak. Enggak. Iya, enggak. Typinganmu. Aku tadi. sering kayak gitu tanya teman-teman muslim ini Enggak. asal ada orang yang mau bersahadat. Kenapa Aku typing? aku barisan pertama di depan. Kalau dikasih aku ngomong. Kenapa typinganmu begitu?
Ya karena udah aku anggap kau itu bersahadat. Tadi udah kau bilang perpuluhan. Masalah perpuluhan. Ya memang Itu masalah itu. perpuluhan itu nggak ada Gini. yang salah itu. Kalau tidak ada perpuluhan, bagaimana kemajuan gereja itu berlangsung, organisasi itu? Itu salahnya Bu Darni, itu salahnya. Kujelaskan dulu samamu ya, kujelaskan dulu samamu tentang itu. Silakan. Jadi yang dimaksud itu kan agar harta itu diberkati oleh Tuhan, sisihkan sedikit hartamu untuk Tuhan, kan begitu kalimat. Untuk agar dapat pemberkatan dalam hidupmu, gitu kan, Bu Darni. Cuman menurut Alkitabiah itu ada di Perjanjian Lama, bukan di Perjanjian Baru tentang perpuluhan. Nah, itu kan yang dibahas dengan Bang Juma, gitu loh. Iya. Nah, ada yang menonton. Ya si Juma pula, Bang Juma pula kau dengarkan. Dia bukan Kristen. Yang mendengarkan. Udah jangan bawa Bang Juma Lu berdua aja berantem kok yang bawa Bang mendengarkan Juma. yang mendengarkan itu pemikirannya nggak sama-samamu. Makanya para jamaat itu bertanya, kenapa ada narasi seperti itu, sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentang itu. Itu Bu Darni, kau pahami itu dulu. Karena jamaat itu tidak pernah diajak mendengarkan firman tentang itu. Hanya taunya pemberkatan tentang harta, bukan tentang perpuluhan di Perjanjian Lama. Nah, ketika tahu data ada di Perjanjian Lama untuk bangsa Lewi, itu mereka bertanya sebelum melakukan pembayaran, kenapa di Perjanjian Baru harus bayar lagi perpuluhan, sedangkan itu ada di Perjanjian Lama? Karena di Perjanjian Baru sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Iya, ajarilah mereka. Kenapa di Perjanjian Baru tetap mengadakan perpuluhan? Ya, orang-orang Lewi itu ibaratnya para pendeta. Mereka sekarang inilah sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat. Mereka kalau di gereja Advent ya, kami ini contoh kawasan Sumatera Utara. Ya, di gereja Pancur Batu bukan pendeta yang pegang duit, enggak. Ya, ada satu orang bendahara. Tadinya akunya bendahara ya, tapi gara-gara aku nggak mau Korupsi diserahkan. dipecat. Enggak, bukan gitu. Kalau korupsi kita bisa penyakit datang tiba-tiba. Tuhan ada yang memantau. Karena itu uang orang yang sudah didoakan. Ya, kayak akulah menempel ban aku biar ada uangku bayar perpuluhan. Kalau dikorupsikannya bahaya untuk dia itu. Padahal setengah mati aku ngerjakan itu. Ya, kalau ku kumpulkan itu kan tidak bisa beli mobil kan. Tapi karena itu sudah diberikan supaya ada uang orang-orang Lewi itu. Termasuklah para pendeta lah sekarang Lewi modern. Mereka nggak bekerja kalau di gereja Advent. Para pendeta kami itu tidak boleh berbisnis. Mau jualan apapun dia nggak boleh. Iya, Atau mau jual fokus. susu keknya Nah, nggak boleh. sekarang pendeta-pendeta lain banyak yang bekerja tidak fokus lagi, bahkan mereka punya mobil Mercy dan Pajero. Seorang pendeta. Dari mana dasarnya kalau nggak berbisnis? Itu yang Berarti orang korupsi lain pendetanya berarti bukan bendahara yang korupsi, bukan berarti korupsi, pendeta. berbisnis, Bos, berbisnis. Berbisnis. Bisa apa uang perpuluhan kok berbisnis? Enggak Bukan bisnis mungkin, itu pajak nggak mungkin itu. perpuluhan juga ketahuan kalau dia ngambil itu, tetap ketahuan. Jadi Kan gini, pengangguran pendetanya cuma ngandalin perpuluhan. jangan cepat-cepat ngejas orang ya. Bukan cepat Orang- ngejas, emang bukti Kalau kok. kalau di Advent pendetanya diduluankan di kredit mobil melalui apa? Daerah. Dipotong Ini, nanti saya naikin gajinya. Bang Jibril biar biar ini data nih. Begitu Sekali kalau di udah gereja tidur ya, di saya turunin organisasi dulu, Ustaz. Advent nggak boleh Jadi, Bang Jib, pendeta naik, Bang kami Jib. itu berbisnis. Boleh, boleh pendeta aku kaya raya. tanggapi tentang perpuluhan, boleh. Pendeta kaya Silakan. raya di Bentar, ini bentar, Kang. Bentar, Kang. tunjukin. Aku datanya. aku mau solusi untuk pendeta Arom. Tunggu, Begini. tunggu. Mau ditampilin dulu data pendeta kaya raya yang pengangguran. Yang rumahnya Alah, mewah, mobilnya udahlah, mewah. Om bisa diaudit, bisa kali. Contoh, aku langsung nyatain, aku tengok perpuluhan, ya. Dia itu disetor ke gereja, diumumkan setiap 3 bulan sekali. Diumumkan itu setelah Bang Jib, 3 naik dulu, bulan Bang Jib, sekali naik dulu, Bang Jib. disetor ke daerah. Ada semua diaudit itu, nggak bisa serasi itu. Ngapain contoh yang enggak apa, Kang? Gini aja udah paham aku itu. Sekarang gini. Udah Pada paham, tapi dasarnya- jangan ditutup-tutupin dong. Ngapain ditutupi oknum? Udah buka aja nggak apa-apa, nggak takut. Apaan sih? Nggak ada pendeta megang perpuluhan kalau di gereja-gereja. Bendaharanya, pendeta hanya digaji dari daerah.
baru keluar gajinya. Ya bilang aja Kak, ada aja oknum, tapi itu nggak dibenarkan di Nah, agama. kan beda-beda kan penjelasannya Dipecat tuh. dia yang kayak gitu, dipindahkan. Jadi gini, lagian gini loh, Pendeta Arom, gini, ada solusi. Ini di awal pada dasarnya orang-orang Lewi di zaman Perjanjian Lama adalah yang tidak dapat bagian tanah dari keturunan Yakub, 12 anaknya. Mereka adalah yang khusus mengurusi masalah kerohanian, itu orang-orang Lewi. Tidak dapat bagian tanah. Nah, dari situlah perpuluhan itu dikumpulkan untuk kebutuhan mereka yang fokus kepada kerohanian. Mengurusi tabib, mengurusi ini segala macam, ya kan? Nah, di zaman sekarang setelah Yesus mati, pendeta-pendeta diibaratkan seperti suku Lewi. Nah, sekarang makin mikirlah orang-orang, ada kebanyakan pendeta, ya kan? Kebanyakan pendeta tidak fokus, malah mereka banyak. Mana datanya ada Bentar. maser untuk di luar suku Lewi? Mana datanya? Tunggu dulu, tunggu dulu. Mana datanya? Tunjukin dulu. Longor. Apa sih? Tunjukin datanya Ini kalau ada internal perpuluhan kami, nggak atau usah, nggak maser usah, untuk internal di luar kami. suku Lewi. Enggak, kalau enggak di grup lain kami mau bahas kami. Bahaslah di gereja sana, Loh, bahaslah. tanya lah, Pendeta Arom sama Kak Darni tahu, sepaham ini. Oke, itu dasarnya makanya pendeta jadi diibaratkan suku Lewi. Nah, sekarang solusi gini, Arom gini. Kalau ada, kan kayak dibilang Kak Darni tadi, bagaimana berjalannya gereja itu kalau tidak ada perpuluhan? Ada gereja lain yang tidak pakai perpuluhan, lebih banyak lagi sumbangannya. Lebih besar, lebih kaya-kaya mereka dibuat jemaatnya. Tak perlu pakai perpuluhan, ya tetap juga nyumbang mereka. Bahkan lebih dari yang perpuluhan dikasih. Ada benarnya itu direvisi masalah perpuluhan ke pendeta-pendeta. Tapi ada baiknya lebih dari yang mereka, kayak saya nih, lebih banyak yang saya berikan contoh di luar perpuluhan daripada perpuluhan. Gitu. Jadi tetap kesinambungan dari gereja itu tetap berlangsung dengan baik. Itu saran saya. Terima kasih. Hanya pendeta Aron juga bisa kalian seminar tentang perpuluhan bagaimana. Itu supaya Pendeta jemaat Arom itu udah nggak jangan- mau ngurus lagi gereja, dia udah nggak mau ngurus. Kenapa nggak pendeta lagi rupanya Bang Arom udah dipecat? Iyalah udah dipecat, makanya dia mau Iya. alap. Iya Bang Arom. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kan hak Bang Iya. Arom. Iya maksudku, Nangis. aku ingin tahu kenapa Menangis. dipecat dia? Mungkin karena didengar mereka. Pak pendeta sudah kasihan kali Pak pendeta dipecat. Iya, nggak kasihan dong. Justru bagus. Kayak pendeta membomnya, semua menyelidiki kependetaannya. Pusing. Iya, aneh kadang manusia ini iya. Kurang-kurang kerjaan. Aku dibilang orang pendeta, sedikit pun aku nggak berniat jadi pendeta. Maaf, tidak berniat. Yang mana ada orang yang mau nunjuk, orang yang nggak punya ilmu dijadikan pendeta. Enak aja kalian. Dengar Akang, jangan telepon aku lagi ya. Dengar. Yang buat saya Gua pendeta itu telepon tuh gua kalian. ngasih tahu ada kabar gembira. Udah dibilangin jangan buat karya anak pendeta, dibuat juga sama orang-orang Bandung. Dibuat juga sama Dengerin. si Coba Akang. saya nanya ke si Rambut Pirang. Rambut Pirang, setuju nggak kalau si Karyana jadi pendeta, sedangkan dia nggak menuhankan Roh Kudus? Kok tanya orang? Saya mau nanya ke si Rambut Pirang. Jadi pendeta itu nggak main-main, dia harus nggak ngerti main-main. Masa orang Emang mau jadi gampang? pendeta? Yang bikin bisa pendeta nggak gampang kan jadi dia. pendeta. Kalau di pendeta Advent dia harus membuat cabang dulu. Dia harus bisa dulu membuka cabang gereja. Ah, baru nanti dia disahkan itu jadi pendeta. Masih PS dulu dia. Pendeta Lagi sementara. harus STT loh, harus STT. Harus Enak tamatan aja. teologi itu. Habis tamatan bukan kalau langsung jadi Karyana- pendeta. Kalau Karyana Bang, bukan tunggu dulu, STT. Bang Hos.
Kalau Karyana Bang bukan Hos. STT dia mah. Dengar dulu STT. SBH dia mah. Dengar, habis dia tamatan teologi ya, bukan langsung ditempatkan itu, bukan. Dia PS sementara dulu. Contoh, dia pergi dulu ke jemaat-jemaat yang kecil atau yang manapun di mana ditempatkan. Habis itu dia harus bisa membaptiskan banyak orang, menarik jiwa. Setelah dia Nih, buka cabang, belum pernah berniat jadi pendeta karena Iya. aku ini manusia brengsek dah. betul Nggak itu. merasa layak. Nggak bisa main-main jadi pendeta. Iyalah, masa pejinah jadi pendeta? Mulutmu. Itu, Nggak boleh lah. betul itu. Contoh Betul, betul itu. tuh, betul. Betul, Harus sekolah tamatan teologi ya. Bukan langsung ditempatkan. Aku Enggak. mau bebuyutan nih sama si Akang ini. Bayangkan saking sayangnya kami sama si Ada Arom. nih, dibilang aku Setengah betina. tiga. Gimana Biarlah nih? suka hatinya lah itu. Suka hatinya lah, biarkan aja. Gak usah kita jawab-jawab. Yang penting Tuhan melihat kita tidak berzina, itu aja. Luga tanpa sekolah, dia mengaku dia. Si Ya, Edis jangan tanpa ikuti sekolah si loh, Luga. si Edis. Si Edis bukan pendeta. Bukan pendeta si Edis. Tapi pendeta kalah semua sama si Edis. Luga. Si Luga juga, dia juga bukan tamatan teologi itu. Ya, tapi kan dia Yang tamatan teologi ya, nggak mungkin berani ngomong bibirnya, Roh Kudus itu istri daripada Yahweh. Nggak mungkin. Ya Iya, udah benar. sedeng itu kalau Bang Luga. Makanya aku Karyana malas aku ketemuan tadi. Kau telepon aku, tenang-tenangnya aku di sini. Debat kami tadi, debatku sendiri. Itulah, malas lah aku. Jangan dikira karena di room ini aku nggak berani, tapi di Karyadot, ada videonya nggak? Lu debat sama si Luga tadi? Kau fotoin tadi Ya Karyana. tanyalah Api Medan, gimana saya tadi nantang dia? Oh sama Api Medan. Banyak Ya. pendeta itu di Unitarian itu sekolah teologi semua itu sarjana teologi master malah gitu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Pendeta siapa loh itu bilang? yang ngomong. Itu udah mulai sedeng itu. Loh pendeta loh itu. Mana? Pendeta Aku mana? berani bilang dia sedeng. Iya. Pendeta-pendeta kayak gitu, aku Pendeta bilang mana? sedeng. Anda boleh Ya. ke kependetaan Unitariannya saja atau SSJ-nya saja. Seperti SSJ Edis iya. itu. SSJ iya. Unitarian juga, Bu. Ya, sesat semua itu. Seperti Edis mengatakan Yesus itu bertuhan. Bukan. Yesus itu bertuhan dalam keadaan sebagai manusia. Waktu pernah dia turun ke bumi. Ya iya berarti dia Yesus itu bukan Tuhan kalau dia bertuhan. Dalam keadaan sebagai manusia dia bertuhan. Dia kan merendahkan Kapan? diri. Turun Kapan ke ya? bumi. Kapan Yesus Sebelum berubah? menjadi manusia, Bang Handi. Sebelum dulu. menjadi manusia Yesus, dia apa Yesus ini? Kapan Siapa Yesus? ini? Kapan Yesus? Tunggu dulu, aku tanya dulu Bang Handi. Sebelum Yesus menjadi manusia, siapa Yesus ini? Tidak ada Yesus sebelum menjadi manusia, tidak ada dia. Itulah, sebelum menjadi manusia, Yesus adalah firman Elohim. Yohanes Apa? 1 ayat 1 sampai 14. Di situ keilahiannya itu sudah lengkap. Dengar nih, sebelum Bunda Maria mengandung Yesus belum ada. Sudah ada dia adalah di mana? dalam kekekalan. Kenapa dibilangnya kayak gini? Aku sudah ada sebelum Abraham ada, katanya. Di mana? Siapa berani para nabi ngomong? Kenyataannya. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Siapa? Udah nih dengerin dulu ya. Kenyataannya nih, ini kenyataan nih. Nanti Bunda Maria mengandung dan melahirkan baru ada Yesus. Itu fakta Iya, loh dalam itu. keadaan manusia baru ada Yesus Iya, setelah fakta. dilahirkan. Enggak. Sebelum Nah, ini. dilahirkan, keilahiannya sudah Nah, ada ini. di sejak kekekalan. Benar nih, salah nggak Di saya perjanjian ngomong nih? baru, keilahan Dengerin dulu, Bu. Yesus sudah ada. Bu, dengerin dulu. Dari perjanjian lama. Apakah saya salah atau saya benar? Sebelum Bunda Maria mengandung dan melahirkan, Yesus belum ada. Yesus dalam keadaan manusia belum ada. Yes, Ya sebelum udah. dilahirkan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu manusia? Datang sebagai manusia. Datang. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia atau bukan? Jawabannya, dia datang sebagai manusia. Saya nggak bilang Kau kan datang. bukan Kristen. Nggak kenal kau siapa Yesus. Apakah anaknya Maria ini adalah manusia? Yes, datang sebagai manusia. Berarti manusia dia. Ya memang. Oke, Siapa baik. bilang nggak dia manusia?
Apakah Kami orang Kristen sesatlah kami kalau kami tidak percaya Oke. Yesus datang sebagai manusia. cukup. Ada ayatnya. Ya 2 cukup Yohanes lah. 1 ayat 7. Iya. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Gelarnya Tuhan. Saya nggak nanya lah. Ya, ini aku dengerin jawabnya dulu, Pak. gelar Yesus Tuhan. Dengerin lo. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Gelarnya Yesus Tuhan. Oke. Datang sebagai manusia. Apakah manusia Yesus bertuhan? Yes, manusianya sewaktu di bumi bertuhan. Bertuhan kepada siapakah manusianya Yesus? Bertuhan kepada keilahiannya, yaitu Yahweh Elohim, hakikatnya. Oke, baik. Jadi manusianya Yesus bertuhan, betul? Yes, Oke. Waktu manusianya Yesus bertuhan, apakah Yesus Tuhan? gelarnya Tuhan selama-lamanya. Nggak bisa itu hilang, gelarnya. Berarti Tuhan bertuhan. Kalau mati presiden, apakah presiden itu mati? Saya ulang kembali ya. Tunggu dulu Bang Handi, nggak usah kau goreng-goreng aku. Kalau mati presiden, kalau mati dokter, matikah dokter itu? Gelar dokter itu? Enggak kan? Orangnya aja yang mati. Oke, saya tanya Begitulah orangnya aja Yesus. deh. Saya tanya orangnya aja kalau begitu. Orangnya Yesus ini, apakah dia Bukan bertuhan? gitu. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Ya, ini. saya gitu. ikuti bahasa Ibu Darni loh. Mm-mm. Yesus yang orang ini apakah bertuhan? Dalam keadaan manusia dia bertuhan. Bertuhan. Orang Yesus ini waktu dia bertuhan, apakah gelarnya Tuhan? Ya, tetap gelarnya Oke. Tuhan. Jadi Sandangnya orang tetap Tuhan. Oke, jadi orang Yesus ini gelarnya Tuhan bertuhan gitu ya. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia itu dia bertuhan, membuat teladan kepada manusia Saya ulang kembali agar ya. berdoa kepada Bapa Ya di udah. surga. Orang yang namanya Yesus ini yang bergelar Tuhan tapi bertuhan juga, betul? Ya, Ya udah cukup. dalam keadaan manusia. Masa kita bingung itu? Iya, ini udah jelas nih. Orang Oke. yang namanya Yesus Iya. bergelar Tuhan. Dalam keadaan manusia, Iya. dia bertuhan. Saya ikuti bahasa Pak Darni tadi, orang. Iya. Bertuhan Orang. kepada siapa? Dengerin Kepada dulu. hakikatnya. Dengerin dulu. Yaitu Orang. Elohim. Orang yang namanya Yesus ini bergelar Tuhan. Oke. Dan bertuhan, betul? Iya. Oke. Jadi orang yang bergelar Tuhan bertuhan. Ada berapa Iya. Tuhan? Ada berapa Tuhan? Iya. Tuhan dikatakan kepada Yesus karena dia Mesias yang lahir, yang Saya nggak diurapi. nanya itu. Sekarang, Ada berapakah yang apakah bergelar Tuhan? Tunggu dulu, ku jawab biar kalian tahu. Kenapa dikatakan Yesus sembahlah Tuhan, Saya nggak nanya Elohimmu. itu loh. Saya Kenapa nggak nanya dibilangnya itu. Tuhan, Elohim? Saya nggak nanya itu Bu Darni. Ya, Saya makanya ulang kau ya. jawab. Saya Kenapa ulang ya. Yesus mengatakan sembahlah Tuhan, Saya nggak Elohim? nanya itu. Saya nggak nanya Aku itu. menanya itu. Aku menanya itu. Oh, kau bertanya Kenapa? sendiri baru jawab sendiri. Iya, biar tahu kau kenapa Yesus mengajarkan sembahlah Tuhan, Elohimmu. Saya ulang ya Bu Darni Secara, ya. tunggu ku jawab, aku yang jawab. Secara tidak langsung, Yesus mengatakan Ibu Darni ini sembahlah aku. membuat pertanyaan sendiri terus dia jawab sendiri loh. Karena aku Kristen, tahu aku jawabannya. Saya nggak nanya itu, makanya dengerin dulu bahasa Indonesianya. Orang Jangan yang kau namanya- jangan kau ludahin aku Bang Handi ya. Enggak. Udah. Orang Bukannya yang enak diludahin. orang yang bergelar Tuhan ini adalah Yesus. Bertuhan. Ya, Oke. dalam keadaan manusia. Pertanyaan saya, ada berapa oknumkah yang bergelar Tuhan? Ya, dia itu tetap satu. Aku dan Elohim satu, kata Yesus. Baik. Nah, itu. Bapak bergelar Tuhan, Yesus bergelar Tuhan. Ya, Ada berapa yang oknum yang bergelar Tuhan? itu tetap satu. Yesus Satu. bergelar Tuhan karena dia diurapi turun ke bumi. Dia Mesias. Elohim bergelar Tuhan karena dia hakikatnya, ilahinya. Lalu, waktu Yesus di bumi bergelar Tuhan, apakah ada oknum lain di luar bumi bergelar Tuhan? Di luar bumi, di Iya. luar bumi, hakikatnya Saya tanya lagi. yang mengutus Saya- dia. Waktu Hakikatnya Yesus, itu. dengerin dulu Bu Dari. Waktu Yesus di bumi ini bergelar Tuhan, apakah ada oknum di surga yang bergelar Tuhan? Itulah hakikatnya itu lagi Tuhan itu. Siapa itu? Hakikatnya Elohim.
Oh Elohim. Jadi Elohim bergelar Tuhan ada di surga. Yesus di bumi juga bergelar Tuhan. Ya, diutuslah Yesus ini ke Ada bumi. berapakah oknum yang bergelar Tuhan? 1 kali 1, 1. Yang manakah itu kalau satu? Itulah Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Satu di bumi, satu di surga. Elohim nggak kau lihat Bang Handi, tetapi wujudnya di dalam Yesus. Waktu Yesus di bumi, Elohim ada di mana? Elohim ada di tahta kerajaannya. Berarti nggak ada di bumi. Yang di bumi firman-Nya, itulah Oke. Yesus. Yesus. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang di bumi kah atau yang di surga? Ya mereka sepaket, satu Sepaket itu. sepaket bagaimana kok Iya Tuhan dong. yang Tanya Bang dipakai? Andi, Aku dan tanya Bapak gini satu. Bang Andi. Iya, Di iya. sorga kosong apa ada Elohim? Ya jawab tuh Ibu Karyana tuh. Di sorga kosong apa ada Elohim? Waktu Yesus di bumi, di sorga itu kosong apa ada Elohim? Enggak lah, enggak kosong di sorga. Kan ada. Ada. Kan ada hakikatnya di situ. Hakikat itu ada wujudnya enggak? Enggak ada wujudnya. Berarti kosong. Wujudnya Yesus. Wujudnya Kosong. Yesus. Kosong dong Ibrani kalau 1 nggak ayat 3, wujudnya Yesus. Kosong tidak berwujud. Kan roh dia. Elohim itu roh, tak kelihatan. Jadi Bapak itu yang turun sendiri ya. Iya, Bapak itulah firman-Nya yang turun itu. Tunggu, itulah tunggu, Yesus. tunggu, saya lurusin di Makanya sini. nanti menghakimi Bentar, kan bentar, Bu Darni, Yesus. Bu Darni, Dia Bu berdua Darni, kan? bentar, saya lurusin di sini. Menurut Bu Karyana, aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 Yes. pasal 30 menurut Bu Karyana ya. Ini satu apa Bu Karyana? Bu Darni diam dulu. Oh, Satu tujuan. Satu tujuan bukan satu hakikat. Satu tujuan. Satu tujuan. Menurut Bu Darni, Yohanes 10 pasal 30 satu apa? satu hakikat. Nah, kok beda kalian berdua? Gimana ini? Coba Itu lurusin namanya dulu kalian manusia. berdua. Saya Itu gedein, namanya saya gedein. manusia. Enggak. Ini harus ada Sama-sama dilurusin. adven loh ini, sama-sama Ayo, adven sama-sama loh. Abel Iya. nih. Ayo masuk di sini. Silakan. Ayo lurusin kalian berdua dulu nih. Seluruh pendeta Advent pun sama dengan saya. Kok Bu Karyana beda? Berarti sesat nih Bu Karyana. Oh, nyamar bukan Udah, Kristen panggil nih. Jospan, Kalau panggil dipanggil Jospan. seluruh pendeta, Panggil mungkin Jospan. mungkin dibilang nyamar. Karyana sesat. Bu Karyana Ayo nyamar coba berani berarti. nggak Karyana kuhadapkan kepada para pendeta di Kota Medan. Berani. Oke. Nah itu. Makanya Jospan dipecat dari gereja gara-gara itu. Nah itu, makanya kau pun ntar lagi dipecat Karyana. Nah, kan Bu Karyana juga dipecat Itu. gimana? Ah, Ini itu. bener nggak? Si rambut Nggak pirang apa-apa. ngomong bener nggak? Nggak apa-apa. Tenang aja Memang Bu Karyana. dikatakan kamu suam. Bu Karyana kalau dipecat nanti bergabung dengan saya aja. Nggak apa-apa. Iya. Enggak lah, La sorry ilaha ya. illallah Muhammad Rasulullah. Sorry. Kata Karyana lah nanti. Enggak. Bu Karyana, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Dua oknum, dua entitas. Dua Jadi gini. identitas. Ntar dulu, Yohanes ntar 1 dulu. ayat 2 bersama-sama loh. Kalau dua identitas, yang mana yang Tuhan? Jadi gini saudara, dengar. Ntar Ini dulu, Bu Karyana. berlawanan ke Islam. Udah ini muslim berlawanan- kau Karyana. Udah Tunggu. muslim Bu Enggak, Karyana. udah Udah muslim dia kau, Dek. nyamar. Belum, gini. Dia nyamar. Udah Dengar. muslim dia. Kenapa aku dikatakan Kenapa kau berbeda nggak dengan marah muslim? sama Gini, Karyana, Darni? Dengar. Tadi dengar. kau marah sama aku, sama Karyana nggak kau marahin. Gara-gara Lebih cinta gua, sama gara-gara gua. haram daripada Karyana. Gara-gara gua. Nah, gini. Kamu Bisa laki-laki, buktikan. dia kan perempuan, adikku. Buktikan ya bahwa aku berbeda dengan Islam. Pemikiran dan iman saya adalah Yohanes 1 ayat 2, Bapa dan anak bersama-sama begitu lama. Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Kata Yesus, kata anak. Yohanes 1 ayat 13, yaitu anak yang tidak diperanakkan dari Ya udah Bu Karyana, jangan terlalu panjang. Iya. Jadi Bapak dan Yesus ini dua oknum yang berbeda, betul? Muslim. Nah dulu, betul Bu Karyana? Iya Tuhan. Oke. Yesus Kalau Tuhan. dua, Nah, kalau enggak, dua, belum bentar dulu. sampai. Kalau dua Dengar oknum tadi yang dikit lagi udah berbeda, selesai. dengerin. Dengar dikit Kalau lagi udah dua selesai. oknum yang berbeda, Bu Dengar Karyana, dulu. ini Itulah. belum selesai. Belum selesai, Nah, di sini aku, nanti Bos. Bu Karyana yang ngomong. Kalau dua oknum yang berbeda, yang manakah yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Buang kata Tuhan. Dibuang kata Tuhan, terus pakai Ya. kata apa? Pakai kata Buang apa? kata Allah, buang kata Tuhan. Terus pakai kata apa? Bapa di sorga, pemilih sang sumber,
pemilik semesta alam yang berkuasa di semesta alam, ya, berfirman, inilah anakku yang kukasih kepadanya laku berkenan, anakku yang kau hanin kuperanakan. Dia bersama-sama di surga bersama Bapa begitu lama. Oke, kalau Bapa dan Yesus yang mana yang maha kuasa? Yang maha kuasa ya pasti Bapa lah. Anak itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa. Nah, sebentar. Anak itu turun ke bumi untuk memberikan merinding pemahaman. Budar nih dengerin, merinding Budar nih ini. Mendengar. Muslim Karyana Anak kayak gitu turun ya, ke Muslim bumi. kayak gitu pendapatnya, Dek. Ya, dengar. Ya, Kalian emang Bu bilang, Karyana udah muslim, dia nyamar dia. kalian bilang Yesus penerima firman. Kalian bilang Yesus yang diutus. Kalian bilang sama dengan Muhammad, beda. Ya, aku diberi kuasa di sorga. Apakah Muhammad diberi kuasa di sorga pernah? Nggak dibahas itu, jangan jabrang-jabrang dulu. Ya udah, berarti aku bukan Muslim. Iya, Oke? memang bukan. Budar Ya nih yang udah. nuduh orang. Budar nih jangan nuduh orang dong. Iya, si rambut pirang main fitnah aja nih. Jadi menurut Anda, apakah Yesus maha kuasa? Mesias adalah yang diurapi oleh Bapa sendiri. Apa Begini, arti Mesias? kesimpulannya begini aja, Bu Karyana. Di surga itu yang maha kuasa Bapa atau Yesus? Bapa yang maha kuasa pemilik semesta alam. Baik, cukup. Ibu Darni, yang maha kuasa di surga Bapa atau Yesus? Wujudnya Yesus itu yang kelihatan, yang lain. Beda ini, beda. Yesus, makanya menghakimi Yesus. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bukan Kalau bukan Yesus Bapa yang benar nih, kalau Yesus yang maha kuasa di surga berarti bapaknya Yesus pensiun. semua itu sudah diserahkan kepada wujudnya itu. Iya, berarti Itulah bapak dia, pensiun. itulah diri Bagaimana yang Yesus nggak berwujud menyerahkan ke yang berwujud? Saudara, Macet, Bu Darni, macet. Enggak, kok macet? Apa Dek? makanya aku bilang nanti pendeta kita juga sesat. Apa Dek? Apa yang kau tanya tadi? Aku tadi nggak dengar. Bagaimana yang tidak berwujud menyerahkan kuasa kepada yang berwujud? Bu Darni, Bu Karyana ini ada dua yang duduk di tahta, Bapak dan Iya. anak. Nah, Mana ada nampak dua Bapak? Tuhan dia. Dia dia Ada roh, dua nggak Tuhan kelihatan. dia. Itu kata Bu Karyana. Nggak berwujud. Kalian kan sama-sama Adventnya. Iya. Tapi sesuai Bu Karyana, Itu. sesuai data, datanya tertulis kok. Yesus Betul, mulai saat tapi ini kan Yesus yang duduk di sebelah menyatakan kanan. kan ada kalimatnya begini Bang Andi, yang menyatakan Bapak itu hanya anak yang di pangkuannya. Jadi yang menyatakan tentang Bapak itu ya anaknya. Enggak, Lukas Anak itu. 22:69 kok. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi nanti juga umat-umat itu melihat wujudnya wujud Yesus, nggak ada yang lain. Berarti Bapak udah nggak ada dong. Semua sudah berada di dalam Yesus, sudah Oh, bersatu. berarti Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Ah, itulah dia, itulah yang kita lihat. Oh, berarti sekarang yang berkuasa di surga anaknya Maria. Bukan anak Maria, Yesus, Tuhan Yesus itu yang berkuasa. Yesus kan anak Ayatnya Maria. ada. Yesus kan. Matius 28 ayat 18. Yesus Udah nih. berkuasa di surga. Mana Yesus ada itu dua anak Maria berkuasa di loh. surga? Yesus itu anak Maria loh itu. Oke, sewaktu datang sebagai manusia. Yes. Nah, sekarang bukan lagi. Ya sekarang nggak lagi ada perkataan anak Maria nanti di surga. Kenapa kok pisahkan anak dan ibu? Berbeda, itu hanya sementara. Buset dah. Ya, Masa ada rahim anak Maria sementara? dipakai suatu di bumi hanya sementara untuk melahirkan sang juru selamat itu Bu Karyana, agar bisa ini- lahir. Bu Karyana ini agar bisa datang Ntar ke dulu, bumi. Bu Karyana dulu. Betul Bu itu. Karyana, ini Bu Darni misahin anak ibu loh itu. Ah, Menurut Ibu Karyana, Yesus ini tetap anak Maria nggak? Di surga. di surga tidak. Nah itu. Lah. Jadi nanti Maria ini, ada di Matius. Maria sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan. jadi Maria Iya. ini dengerin. Jadi Maria ini di surga ini memanggil Yesus itu Tuhannya atau memanggil anaknya? Baca original teks. Yesus Dengerin berkata, dulu. ibuku adalah yang ibuku dan bapakku adalah yang menurut kepada bapakku. Iya, ini udah di surga nih. Tentu kan Maria masuk surga juga. Yesus di surga juga nih. Nah, Maria ini memanggil Yesus itu, anakku atau Tuhanku. Tidak, Tuhan. Karena Oh, jadi- original teksnya not mother, melainkan woman.
Jadi Yesus ini tidak mengakui lagi Maria sebagai ibunya. Yesus, Maria sadar betul bahwa itu menopang dari perutnya. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Jadi ini Yesus masih mengakui Maria ibunya atau enggak lagi mengakui? Tidak pernah Yesus mengakui Maria ibunya. Ada Anak tertulis. durhaka itu. Bah, baru tahu. Anak Maria durhaka juga itu. tahu bahwa dia adalah datangnya dari Haram. surga. Haram masuk haram. Masa ini Yesus anak durhaka tidak mengakui Maria ibunya? Enak aja, itu kan versi manusia. Haram masuk Tidak haram. ada. Masuk haram. Kacau Ada ini kok. dalilnya. Ada dalilnya, mau aku bacakan. Astagfirullah, anak nggak ngakuin ibu loh itu. Itu kan versimu. Di Ya, surga kan tidak ada ada. Advent juga, Bang Andi. Advent juga ada Bu Dani sama Bu Karyana. Sama-sama Adventnya, kita bedanya. Iya. Kok jadi pusing gue nih. Ada kompanterin nggak ya? Tapi harusnya sesama Advent masuk sih Bu Karyana sama Bu Darni. Masuk tuh Jadi barang. beda ya. Kok aneh Beda ya? lah, dua-duanya sesat kok. Saya udah tahu itu. Dua-duanya Serius, sesat. kalau saya Bu Darni sama Bu Karyana memang dari awal ketemu pun saya udah bilang kita beda. Karena memang beda gitu loh. Memang Bukan Pak sesama. Arom kan Kalau Tritunggal. Pak Aaron apa? Katolik. Karismatik. Oh, karismatik. Menurut Ibu Karyana, Melkisedek itu siapa? Yesus. Nah, Iya, itu gambaran salah. Yesus. Betul, gambaran Yesus. Salah Bu Darni. Nih, ku jelaskan gini ya. Iya. Kalau Melkisedek. kalau itu dibilang Melkisedek, sedangkan murid-muridnya ini tahu benar siapa Yesus. Nggak mungkin muridnya bertanya, apa tanda kedatanganmu yang kedua? Berarti itu yang pertama sudah datang. Berarti hanya 2 kali dia datang, Bu Darni. Kalau dibilang Melkisedek, berarti 3 kali nanti dia datang. Yang pertama Melkisedek, yang kedua pada saat pengajaran, yang ketiga pada saat hari penghakiman. Melkisedek itu ini loh ya, hidupnya tidak berkesudahan. Sebentar, Pak Andi. dengerin. Jadi- Hidupnya tidak jadi menurut berkesudahan. Bu Darni, tidak menurut mempunyai Bu Darni, tidak mempunyai ayah dan ibu. Melkisedek itu loh. Yesus punya ibu loh, beda loh itu. Betul. Jadi gini, menurut Bu Darni, murid-murid Yesus ini tahu nggak sih sebelumnya dia udah pernah datang? Harusnya tahu dong, karena murid-muridnya pasti tahu Yesus. Nah, sedangkan muridnya itu bertanya, kapankah kedatanganmu yang kedua kalinya, Guru? Berarti 2 kali dia datang. Pada saat sama muridnya, pada saat hari penghakiman, kiamat, gitu loh. Menurut Bu Darni nih, bener nggak itu? Pantas Ya, nggak Yesus- muridnya bertanya seperti Yesus itu? hanya datang 2 kali. Sekali Nah, waktu kalau- lahir dan nanti hari penghakiman. Kenapa jadi Melkisedek? Itu gambarannya. Ini dia. Berarti nggak sama dong. Melkisedek adalah Melkisedek Raja Salem bukan. dan Imam Elohim Berarti- yang Maha Tinggi. Ayat Berarti 1 ya. Melkisedek bukan Yesus. Bukan Yesus Nah, kata Bu Karyana, hanya dia kata Bu digambarkan. Karyana, kata Bu Dinubuatkan- Karyana, Melkisedek, dinubuatkan karena gambaran Bu Karyana, kata Bu Karyana, Melkisedek itu Yesus, Bu Darni. Kan? Oke, gini ya. Aku jelaskan. Di Ini kok perjanjian sesama lama. Advent saling cakar-mencakar ini gimana Nggak ini? apa-apa, rasul-rasul juga berbeda kok dari dulu. Berbeda Wah, sesat nih pendapat. kalian berdua nih. Bukan beda Setiap pendapat hari ini. rasul-rasul bertengkar, setiap hari bertengkar. Yesuslah sebagai panutan mereka. Ham. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata Bang Andi. Jadi Melkisedek itu Yesus ya Bu Karyana ya. Bisa kubuktikan? Begini loh, Melkisedek ya. Kau buktikan dulu Bu Karyana. Pertanyaan murid-muridnya kepada Yesus itu berarti murid-murid ini sama sekali nggak ngerti bahwa dia sebelumnya udah datang. Kenapa dia harus nanya kapan kedatangan yang kedua kalinya? Oke, aku jawab ya. Yesus sebenarnya berulang-ulang datang ke bumi, tapi yang formal sewaktu dia lahir, Buset, Kau mau bilang kayak dia testament gitu? berulang-ulang. Berulang-ulang. Ada Kali. SOP-nya itu, ada SOP-nya Ah. itu. Itu mah ada lagunya berulang kali namanya. Bang Jemi naik, Bang Jemi. Berapa kali kalau berulang-ulang masa naik turun sih? Ya, aku cari nanti dalilnya Bang Jemi. Tenang, tenang. Naik Nggak Bang usah Jemi, takut. Bang Jemi naik Bang Jemi. Ini sesat Semua nih. yang kucapkan berdua ada ini dalilnya. Semua yang kucapkan ada dalilnya. Ya. Bertengkar itu
Makanya dibilang Kristuslah sebagai panutan kita. Kenapa orang-orang bisa berbeda-beda? Yesuslah sebagai panutan datang ke bumi. Kristuslah menjadi suri toladan kita yang bersama-sama dengan Bapa di surga. Bukan Turun ke bumi. Melkisedek, bukan Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek? Adalah Raja Salem, yaitu adalah raja di atas segala raja yang kekal selama-lamanya. Nah, mana dalilnya bahwa Yesus sering ke bumi? Yaitu tiang api di malam hari, tiang awan di... Bukan malaikat itu, saudara. Melkisedek sekarang ada di Bukaryana. Riana mengaku dong, Elohim itu adalah Yesus. Buktinya tiang api. Kau bilang tadi Yesus. Tuh, ribut lagi deh. Iya, gini kakak. Beda lagi kan? Elohim Beda itu, lagi. Elohim itu. Kalau kau bawa Melkisedek Bukaryana, Sebenarnya berarti kau sakit mengaku- tenggorokanku ngomong lah. Capek aku. mengakui Ah, ini tunggu. bahwa Nih, ini ada ayatnya nih. Yesus dan Melkisedek tidak sama secara harfiah. Open cam dibuka Sebagai datanya. pribadi yang satu dan sama. Nggak usah, biarin. Itu. Lalu ini perbedaannya, perbandingan Melkisedek dengan Yesus. Melkisedek manusia, merupakan raja dan imam nyata pada zaman Abraham yang tidak dicatat silsilahnya, menjadikannya simbol keimaman yang tidak berdasarkan keturunan melainkan oleh ketetapan Elohim. Ya, Yesus Ketetapan Elohim Adalah- mana? Yaitu ketetapan Yesus Elohim itu adalah imam besar agung yang sesungguhnya. Yesus adalah penggenapan dari apa yang digambarkan oleh Melkisedek, bukan penjelmaan fisik Melkisedek. Ah, gitu dia. Jadi waktu datang Melkisedek ke bumi, bukan Yesus itu, bukan. Oke, pertanyaannya Bu Darni. Apakah Melkisedek dan Melkiguslo sama atau beda? Adalah apapun beda Melkigus ya. penyanyi itu kan. Iya, beda ya. Baik, Ya. kasih. Kok tahu Melkiguslo penyanyi? Kadang aku juga sering mendengar dia nyanyikan, dia kan pencipta lagu. Lagunya apa yang terkenal? Bukan yang cewek itu kan? judulnya Bukan. ada, judulnya ini, judulnya Holy Jika Forever. jika la 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 la. Dayanti pun mau juga dia menciptakan lagu. Oke. Ya kan? Yang cewek yang berjilbab, yang Oke. suaminya pemain bass itu kan? Ngapain sih dibahas itu? Jangan dibandingkan Tuhan dengan itu ya. Nah, Dosa loh, menghujat. ini enggak Itu ya, menghujat. Melkisedek bukan Tuhan. Ini di perjanjian baru Melkisedek siapa? Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah tidak ada ini selain Yesus, Raja Salem dan imam Tuhan yang maha tinggi. Imam Elohim, imam Yahweh yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek adalah, nih banyak ini. Jadi Melkisedek Tuhan ya? Ini Nah, di itu mana dijawab dulu, Yesus telah Bu Karyana. masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Bu Karyana imam ditanya besar. baik-baik, lo Melkisedek itu Tuhan atau bukan? Melkisedek Yesus Tuhan, ya benar. Oh, Melkisedek Tuhan Bu Melkisedek Darni. Tuhan. Iya. Oh, tambah lagi Tuhannya. Gimana kok Riana? Pun. Dengar Kenapa ya. jadi ngaco Nah, begini? ini buktinya. Budani. Ibrani 6, Budani. Ibrani 6 Gini, ayat gini. Apa Bang Aram? Budani, daripada kau ceramain aku, kau ceramainlah sebelahmu yang sesama Advent. Ibrani 6 ayat Betul. 20. Botol semua kalian sesat. Nih. Buset deh, sesat semua. Botol emang, aduh, bener-bener. Ibrani 6 ayat 20. Yesus Ini isi rambut pirang malah ketawa disebut botol. Yesus perintis bagi kita. Gila aku kan gak Ya. mungkin. Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Siapa yang sampai selama-lamanya? Adakah manusia selama-lamanya? Oh, berarti Melkisedek Tuhan. Jelas. Terus ada berapa Tuhan itu? Bapak Tuhan, Melkisedek Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Ya, dia hamba Tuhan. Nah, Ya. Budani, Dia manusia Tuhan. Dia nabi sebelum kau Tuhan. serang aku, sebelum Banyak kau serang kali aku, Tuhan. seranglah sesamamu Ya dulu. nggak, orang kamu botol nggak Sesama ngerti. Advent. Udah capek aku. Capek dia, banyak kali Tuhan. hanya Karyana kan belum menolak Yesus Tuhan. Nah, itu dia. Masih bisa tertolong.
Tapi kalau menolak Yesus, kalau dia mengaku Yesus Renungkanlah Tuhan, firman itu siang dan malam. Bukan tapi gini loh untuk Bu didebat-debat, Darni, oke? dia menambah Tuhan, Melkisedek Tuhan, dia tambahin Aku Tuhannya loh. tutup dan parkun. Bu Darni, dia tambahin Tuhannya. Nah, Melkisedek adalah model manusia yang melambangkan Yesus, melambangkan Yesus. Namun Yesus adalah yang asli dan abadi. Nggak sama. Jadi Nggak Melkisedek bukan Tuhan. Oh, Gitu. waduh, berbeda itu. Ini emang menurut Bu Darni ini Yesus ini berapa kali dilahirkan? Sekali. Sekali, oke. Bu Karyana, monitor, Yesus berapa kali dilahirkan? Turun berkali-kali kata dia udah Enggak, berapa? tadi. Saya bukan nanya itu, dilahirkannya. Hei Karyadut, Udah jangan gitu Karyana. berapa kali dilahirkan? Gak usah aku jawab itu. Yesus turun secara Berapa tidak sah kali berkali. dilahirkan? Yesus berapa kali yang dilahirkan? resmi Yesus turun sebagai manusia dan nanti akan datang sebagai hakim turun di Bukit Zaitun. Berapa kali dilahirkan Yesus? Minum air hangat. Gak usah, udah jam berapa ini? Gak usah, udah jam 3. Enggak, berapa kali dilahirkan? Jujur dulu Gak dong. mau jawab, udah jam 3 nanti Kenapa aku nggak jelaskan. mau? Takut sama si rambut pirang? Ngapain takut? Ya berapa kali dilahirkan? Besok aja kita jumpa, aku besok banyak tugas. Takut, Karyadut takut. Ya udahlah kasihan ibu. Nabi Luka aja gak takut, gua dibilang mati. Bilang sama aku Iya. mati, bilang. Ah, Ya udah jawab berapa kali dilahirkan Yesus? gak usah, nanti aku jelaskan. Oh, berarti takut. Sekali lah lahir. Kata Bu Karyana Pakai data. kemarin 2 kali loh. Kalau 2 kali mana datanya? Ada, Mana? Yohanes 1 ayat 13. Nah tuh. Baca. Ini 1:13. Gimana ini Bang Arong? Oh, jangan ke saya, kok tadi serang saya. Tapi sedenomu Yohanes jangan 1 ayat 13. Iya. Yesus Harusnya lahir. sesama Kristen walaupun beda denom. Dengerin Kalau dulu, masalah ya. Yesus pasti sama dong sepaket. Dengerin dulu penjelasannya Yohanes 1:13. Kenapa Bu Karyana? Yohanes 1 ayat 13. Dia bukan lahir dari manusia, bukan lahir dari daging, bukan lahir dari keinginan manusia, bukan dari sperma, melainkan dari roh Tuhan. Oh, 2 kali lahir dia. Satu lahir dari Maria, satu lahir dari Roh Siapa Tuhan. itu Yohanes 1 ayat 13? Udah jawab aku. Aku bukan kayak Robin ya. Bukan kayak Robin. Nambahin, bukan. Nah Eh. kan. Ini yang bidat siapa sih ini? Siapa Yohanes 1 ayat 13? Jawab. Ya menurut Bu Karyana, Yesus lahir dari Roh Tuhan. Nggak bisa jawab Ya si iya, rambut pirang. anak kan kau hari ini kuperanakan. Kan si rambut pirang nggak bisa jawab. Kan masih ngomong si Ya udah apa, gantian, Karyana. sekarang rambut pirang yang jawab. Biar Iya. nggak disangka kalah. Ini kan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ya, ini memang untuk Yesus. Oh, berarti 2 kali dilahirkan, benar si Bukan Karyana. 2 kali. Ini hanya Tapi menyatakan. bukan dari daging, bukan dari daging, lahir bukan dari daging. Iya. Yesus ini katakan di sini supaya Yohanes mengarahkan kembali, menerangkan kembali. Ya benar itu dah. Jadi Yesus itu 1 kali lahir sama Bunda Maria, 1 kali lahir dari Bapak. Betul. Anakku Tuh, yang kau hari Darni. ini kuperanakan, kata Nah, 2 kali Bapak. lahir dia. Itu deklarasi dari Bapak, bukan lahir seperti rahim manusia. Nah, Hmm. 1 kali lahir di keluar rahim, 1 kali lahir dari Roh Bapak. Kan gitu ya Bu Betul. Karyana? Bersama-sama Bapak diberi kuasa menciptakan langit dan bumi. Setuju nggak Bu Darni 2 kali lahir? Malam Saya ini masih tetap si rambut sekali. pirang mencret sama Karyana. Enggak, ngapain aku mencret? Enggak apa-apa. Itu kan tanggapan dia. Karena Alkitab ini diselidiki sampai akhir zaman. Daniel berapa itu? 7 ayat 12. Jadikanlah Alkitab itu penafsirnya sendiri, Kak. Jangan dari pendeta. Ini tetap diselidiki. Makanya kalian aja enggak Kristen, kalian selidiki. Apalagi kami orang-orang Kristen Betul, masih tetap betul. belajar. Betul. Itu kalian aja Setuju, tidak setuju. buka komal, kalian baca terus Alkitab kami. Jadi kesimpulannya Yesus ini 2 kali lahir ya. Jadi gini ya, Bu teman-teman. Darni sekali. Bu Karyana 2 kali loh. Ya itu dalilnya, Yohanes 1:13. Siapa Konsili itu? lagi berdua lagi tuh. Besok-besok konsili berdua. Adam lahir dari mana? Dari tanah, diciptakan dari tanah.
yang diciptakan bukan dari daging, bukan dari manusia, bukan dari air, melainkan dari roh Tuhan. Siapa? Ya anakku yang kau rani kuperanakkan. Ya udah ibu-ibu, udah Mana 3:30 dalilnya ibu-ibu. ada di Matius? Udah ibu-ibu tidur istirahat. Udah 3:30. Ya. Oke ya, turun dulu ya bos. Kak Darni, Ya bentar, jangan turun dulu. Saya belum bahagia kalau kalian belum berantem. emang gitu. Akan kan iblis. Inilah iblis sibilisis. Iya iblis ya. Iya, sekarang giliran si Sibilisis. Karyadut sama si rambut pirang berantem. Biar saya bahagia. Akan Biar nyenyak iblis tidur. pejina. Diam kok pejina. Udah. Mani biarin, Mani udah biasa ini sama si Karyadut mah. nggak? Pejina dia. Kak Makanya Darni. dia nggak dilakukan Kak di Darni. pendeta, dia pejina. Ya. Dia. Waktu di Bandung offline ada abangku situ bilang Karyana pejina. Bingung abangku. Kok dibilang adekku gitu? Jangan bilang gitu Akang. Abangku nggak terima gitu aku bilang. Senyum abangku. Emang botol, sama-sama botol. Iya katanya. Karyana, di mananya tadi kalian ketemuan sama si Luga? Di Nuansa. Di Amir Hamzah. Oh gitu ya. Rame kalian tadi? Rame. Api Medan. Berapa Berdua. orang? Oh. Nah ada yang mau aku sampaikan sama kakak. Tolong kakak kasih. Udah kau kasih sama kakak WA aku ya. Ada yang mau aku Oh sampaikan. nanti ku apa? Iya. Nah nanti kita japrian Jadi rahasia gimana? dong. Bu Rahasia. Darni. Oh Jadi gimana Bu Darni? Ada yang mau disampaikan nggak? sama siapa? Sama karismatik inilah. Kan Oh, kalau sama di Bang Advent udah Arom. selesainya kalian berdua. Iya. Kalian berdua Advent Kalau kan? sama Bang Arom, Tapi ya kalian kan kalau memang kepercayaannya belumnya Yesus 2 bersahadat. kali lahir. Heeh. Itu udah fatal sih kalau Yesus 2 kali Fatal. lahir. Iya. Fatal. Saya nggak ikutan lah kalau itu, karena udah beda. Ya, jauh saya kali. juga. Kenapa Tidak batal? ikutan. Yohanes 1 Fatal. ayat 13. Itu Apalagi kalau sesamamu aja udah bilang dikumpulkan fatal para Karyana. pendeta. Ini saya sesamamu aja bingung udah ini bilang fatal. yang botol ini siapa sih, si Karyadut atau si rambut pirang? Aku ada dalilnya Kang. Oh berarti si Yohanes rambut 1 pirang yang 13. botol ya Bu Karyana. Sedangkan surat Yohanes itu menjelaskan tentang firman yang akan menjadi Yesus dilahirkan. Gitu. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan Advent. Pikir Pendapatnya. saya Advent itu memang seperti itu mungkin. Enggak ada Gini, gitu gini. Advent. Bang Arom, Itu- Karyana, itu- belum Bu pernah Karyana- ku dengarkan Bu Karyana Advent. seperti itu para pendeta ngomong. Enggak ada. Karyana Advent. Ya iya kan lebih cerdas aku Kak. Gini kan? Iyalah lebih cerdas si Karyana lah. Ya gini ya. Kalau Pak Arom bilang Yohanes itu menceritakan tentang Yesus, kenapa dikatakan situ pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, bersama-sama Elohim. Iya, sebelum jadi manusia kan dia kekal memang firman. Nah, sebelum manusia dia seperti apa dia bersama-sama dengan Bapa? Ya kan itulah firman. di Yohanes 1:13. Firman. Dia firman. Firman. Karena Pada Bapa mulanya memiliki roh dan perkataan, firman. ya, perkataan lahir Salahnya di melalui mana firman? Firman menjadi manusia, Yohanes 1:13 itu, yaitu Yesus. artikan aja lah. Selesai. Artikan aja Makanya- Yohanes 1:13. Makanya muridnya ketika bertanya kepada Yesus, kapankah kedatanganmu yang kedua kali? Berarti memang dia 2 kali datang, dilahirkan, dan pada saat hari penghakiman nanti. Memang 2 kali lahir, Selesai 2 kali itu. datang gimana sih loh? Bener. Ya memang 2 kali datang. Kalau 2 2 kali kali lahir. lahir berarti 3 kali datang dong. Wih, Kalau 2 kali lahir. agak ngerti Pertama juga. lahir, lahir kedua, habis itu Aku datang 3 makanya kali. lebih suka offline. Kalau offline si Luga juga keok. Nah, ya. Lu Bu Karyana, makanya gue selalu menghindari diskusi samamu. Ya iya orang lo Karena gak memang berani. Bukan gak berani, karena kita beda denom. Artikan dulu Yohanes 1:13 siapa itu? Kita udah Artikan beda. artikan Kau dulu aja Pak Arom dulu. itu artikan dulu biar enak. Artikan dulu. Doakan dulu baru doakan baca. Pasti kamu mengerti siapa. Satu malam ini doakan. Doakan. Roh Kudus sudah. akan mengajarimu siapa itu. Kenapa nggak suruh sesama senodemu itu, si Darni itu? Kenapa suruh saya? Menjawab ya. Di Yohanes 1 ayat 13 itu menjelaskan status sebagai anak-anak Elohim diperoleh melalui kelahiran rohani, ya, atau kelahiran baru oleh kehendak Elohim.
bukan melalui Nggak ada keturunan rohani, udah darah, daging di situ kan. usaha, Daging, air, atau keinginan manusia. laki-laki. Ia menekankan, iya dengar rohani loh. pula. Ia menekankan bahwa keselamatan adalah tindakan inisiatif Elohim, bukan hasil usaha atau Muter-muter ini kerja baru muter-muter manusia. kakak ini muter-muter dia. Itu kan Yohanes 1 ayat 13, itu maknanya, maksudnya. Bukan dari darah dan daging keinginan manusia, menegaskan bahwa menjadi anak Elohim tidak diwariskan secara biologis, keturunan jasmani, Yohanes tidak menjelaskan dan itu tidak Kak. bisa dicapai melalui keinginan atau usaha manusia. Yohanes menceritakan Dilahirkan tentang dari anak Elohim, tua, anak kelahiran bapak, baru. anak Aku Elohim. baca ini, baca buku ini. Kelahiran baru adalah perbuatan ilahi atau investigasi Elohim. Konteks keselamatan menjadi Tidak anak pernah Elohim Yohanes membahas terjadi itu, karena Kak. Itu Tuhan bukan data Bu Dani, itu hasil Bukan. tulisan bapak-bapak gereja. Jadi Yesus hanya sekali lahir dan nanti datang kedua kali di akhir Itu zaman. doktrin. Ya, doktrin itu. Tapi jadikanlah, makanya Jospan itu udah matang dia. Udah matang Jospan. Dari saya yang menguatkan dia itu. Saya menguatkan dia, jadi dicari terus di Alkitab. Dicari terus. Oh, udah dapat Ukariana, udah dapat. Nah, Akhirnya kali ini saya dukung Bu Karyana karena udah menyesatkan Kristen, saya dukung. Akhirnya dia dipecat. Dia curhat padaku itu. Iyalah, Karena- udah mereng, dipecat lah. Nggak boleh itu mengajar ke depan. Kalau sudah kayak gitu, apa pendapatnya? Nggak Ya, dibolehin. jadi sekarang Lagi ngajar Jadi sekolah kalau sahabat, Jospen nggak bisa. miring, kalau Jospen miring, Bukaryana miring juga maksud Bu Dani gitu. dengar. Ya Baca hampir dulu lah Kak. sama. Baca dulu tentang dengar dulu Kak. Mengenai Jemaat pelajaran bilang- ya, pelajaran ya. Kak, kakak apa kan? Dengar dulu, ini antara Ya, internal ya, ya. kita. Kakak tahu jemaat Laodikia? Iya. Jemaat Laodikia Suam-suam- ciri-cirinya suam-suam adalah kuku. Ya Suam-suam itu dia. Suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas. Yaitu pendeta-pendeta, Brad. Salah kau Karyana. Wah. Kok kau bilang pula pendeta-pendeta Tidak kayak gitu? ada Aduh, bertobat. keselamatan di Advent. Ya, tapi itu adalah jalan. Ada yang gedor pintuku. Anakku yang apa ini kayaknya balik ini. Oke lah, kita tidurlah udah jam 4. Ini bentar Bu Karyana bentar, ini ada rahasia paling penting ya. Bang Arom, saya mau nanya ke Bang Arom nih. Saya nggak mau ngebenturin di sini ya. Kita berdamai sekarang di sini ya. Bang Arom, ketika yang 3 orang itu, pendeta Yohanes, siapa? Rahmat, sama Diman, Pak Diman, Bu Karyana, sama satu lagi orang itu, mereka mewakili Kristen bukan Bang Arom? Enggak. Kami mewakili dari ini Bible. lah. Ya, mewakili sinodenya sendiri lah. Dari Bible. Enggak Kok dong. itu mewakili Bible mewakili tuh. sinodenya. Enggak, sinodenya sendiri lah. Karena enggak semuanya sepaham sama dia kan. Enggak apa-apa Oh, kalau berarti mewakili salah ya sinodenya Bu sendiri. Karyana ya, bikin malu Kristen ya. Bukan, Iya. dia kan mewakili sinodenya sendiri, bukan. Loh, kata Bu semua. Karyana mewakili Kristen, mewakili Bible. Udahlah. Nah, itu kamu urusan tukang ini dia kamu lagi. akan tukang pelintir. Enggak, bukan tukang pelintir. Saya kalau urat leher Bu Karyana belum putus, saya belum beresin nih. Ya udah nilailah di hatimu, nggak usah umum-umumkan. Bukan biar tahu semuanya kalau Bu Karyana itu kemarin nggak Gua mewakili nggak Kristen. takut, gua nggak takut sama siapapun, hanya takut sama Tuhan. Nah, Siapa Tuhannya? bukan kayak Robin gua, hamba hina. Udah ya, aku mau turun dulu nggak siap-siap nanti. Oke, dadah. Enggak, jangan turun dulu, bentar. Belum. Seriuslah teman-teman. Kalau semua orang pendeta-pendeta Advent nggak ada seperti pendapat yang dibilang Karyana, yes itu lahir di dalam Yohanes 1 ayat 13 itu. Itu kan hanya menerangkan kembali Yesus itu berasal dari mana gitu. Tapi lahirnya itu secara Ya, kalau kemanusiaan itu ya cukup kalau sekali. Itulah. Se- Hah? sepemahaman sama karismatik kalau itu. Iya. Enggak, saya mau nanya ke Bu ini rambut pirang. Rambut pirang di luar Advent ini mereka akan selamat nggak? Luar Advent, aku nggak berani ngomong kayak gitu loh. Ya Karena- udah jujur aja akan selamat nggak? Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Soalnya Bu Oh Dani ya harus begitu selamatkan dong, dulu kok nggak bisa? Karyana. Gimana sih lu? Selamatkan dulu Karyana. Iya, Baru ngomong karena di begitu. Advent juga kayak gitulah, kayak si Jospen. Berbeda pendapatnya, melenceng dia dari apa? Dari doktrin organisasi masih Advent hari ke-7. Sudah Nggak seru, capek-capek. kalian nggak berantem ah. Karena masih bisa menahan diri, nggak berantem.
Tapi Gitu Bang ya. Arom alhamdulillah ya besok beli baju koko sama sarung Bang Arom. Nanti Kalau Al-Qur'annya saya ketahuan kirim. pun Bang Arom, kalau ketahuan pun sama pendeta adik Karyana ini, dia tuh bisa dikeluarkan itu. Maksudnya diskors dulu. Dia nggak boleh itu memimpin. Dia Jangan kan bahas-bahas skors lah di sini. Iya, Nggak jangan usah bahas bahas-bahas skor, skors. Dia ada memang yang harus lagi ada peraturan. Di gereja itu harus ada peraturan biar teratur. Bentar Kalau nih nggak, Karyana suka-sukanya. lurusin dulu Karyana, ini Bu Darni ngomongin di belakang loh Bu Karyana. Tuh, ngomongin jelek. Nah nih, aku luruskan ya. Luruskan Iya. Bu Kalau Karyana. aku membawa itu di apa, boleh saya Great. dipecat. Tapi saya kan nggak Iya. mengeluarkan itu secara person diam-diam. Artinya itu yang kuimani. Setiap diskusi aku ungkapkan nih yang di hatiku. Aku kan kita diskusi nih. Aku kan di gereja veteran. Ketua BWA adalah kakak Rospita Sitorus. Itu kawan kompakku. Dan mereka mengerti aku. Ini biar kuluruskan kak. Kalau kakak bilang, ini Jospen kenapa dipecat? Karena dia sudah memaksakan kehendak mungkin. Saya kan tidak memaksakan kehendak. Saya kalau ditanya aku jawab. Kalau namun aku memaksakan kepada orang-orang masalah doktrin itu, doktrin mereka yang udah salah, saya nggak mau. Itu. Mau kakak bilang pun orang itu nggak percaya. Nggak percaya mereka. Ya aku pun kenal Rospina apa? Iya, itu dia Itu Perawat kan dia ada kan. foto-fotoku itu, foto-fotoku di Kakak gereja. itu perawat kan? Hampir setiap sahabat Iya, kami perawat. berfoto. Loh. Ya kami ketemuannya setiap kumpulan BWA, ketua-ketua BWA kami kumpulan semalam itu kan gabung kami. Aku nggak tahu. Nah, aku Kalau di tidak situ- suka jadi pengurus. Ya, ingat itu. emang menurut Bu Karyana ini yang menuhankan Roh Kudus ini sesat nggak? Ini si Akang ini bengkelan ini. Kok biang Tukang melaga keladi? itu, tukang Orang melaga nanya supaya kok biang supaya keladi? rame. Yang menuhankan Roh Kudus ini sesat nggak? Kalau dia tidak tahu, Kade. kalau dia belum tahu dia nggak salah. Kalau dia udah tahu, Kalau udah tahu mengarahkan hatinya, ya udahlah berarti neraka. oh neraka, berarti Bu Darni neraka, si rambut pirang. Darni, Bu Neraka Darni. lu. Aduh. Berarti si rambut pirang neraka nih. Ini provokator ini. Bukan provokator, saya biar rame aja kalian berantem. Jadi bukan di luar dari Advent Bu Darni. Tapi di dalam Advent terlebih dahulu pelajari dulu biar sesama dulu gitu. Biar sama ya. Jelas nanti Ini yang masuk kerajaan surga itu sesuai dengan perkataan Yesus di Matius 7 ayat 21 sampai 24 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? Yaitu percaya Elohim adalah Bapa dan Yesus adalah utusan dan melakukan 10 hukum. Itu yang dia apa? Yang diterima kelak. Jadi bukan denom-denom, enggak. Siapapun denom ini, kalau dia sesuai dengan perkataan Yesus, itu yang dibawanya ke kerajaannya. Mau dia HKBP, mau dia Kalau yang karismatik. nggak sesuai kan harus diluruskan Bu. Iya. Kalau nggak sesuai harus diluruskan. Nah, siapa yang mau meluruskan ini? Bu Darni atau Bu Karyana? Iya, sebenarnya harus Iya, Bu meluruskan Karyana dong. Bu Karyana kan anak pendeta. Kalau Bu Darni bukan anak pendeta. Aku hanya jemaat biasa doang. Paling Iya, kalau Bu Karyana kan anak pendeta dia. itu. Lulusan STT. Sekolah tipu-tipu dia. Jangan, nggak boleh gitu. Nggak bisa gitu Bang forum debat. Nggak Udah, boleh udah, gitu. udah. kok. Makin Emang si lari. Karyana tukang nipu kok. Udah makin lari. Udah ya, terserah. Coba lurusin dulu advennya yang benar yang mana? Udah. Bu Karyana Kang. atau Bu Darni? Besok Akang ini bangun jam 12 ini udah tahu aku. Sebenarnya kan mulai dari awal juga nggak ada seperti itu pemahaman. Tapi kan dibuat konsili ya supaya seragamnya semua umat itu. Naik, Makanya Bang Jemi, diatur. naik, Bang Jemi. Gitu. Trinitas pun kan nggak ada. Tritunggal kan nggak ada di Alkitab. Tapi dibuat itu supaya mengenal. Oh beginilah keberadaan Elohim kita itu. Loh, Makanya rapat. kalau berarti kalau kayak gitu Tritunggal bukan firman Tuhan dong. Bukan firman Tuhan Tritunggal, tapi itu kan dikanonkan. Iya. Dikonsilikan. Udah, bukan. Gitu. Bukan firman Tuhan. Supaya umat itu seragam.
Supaya mereka mengenal keberadaan Elohim itu. Begini loh keberadaan Elohim kita itu, dia itu menyatakan diri di dalam Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus. Hakikat yang ketiga ini satu, yaitu Elohim. Begitu, jadi seragamlah semua. Dipalulah meja, tok tok tok, teken. kan Teken, tunggu dulu. Tritunggal kan nggak ada Tunggu dulu, tertulis, tekenlah bukan semua firman gereja, Tuhan. semua gereja-gereja Kristen, yang jelas Kristen ya. Nah, setelah sudah diteken, kalau ada yang keluar dari pelajaran ini, berarti dia sudah melenceng, gitu. Oke, Tritunggal kan bukan firman Tuhan dan bukan yang diajarkan oleh Yesus. Itu kan konsep. Iya konsep. Menurut Bu Karyana, yang benar itu, yang tertulis di dalam Bible itu Tritunggal atau Dwi Tunggal? Aku menolak Tritunggal. Menolak Tritunggal, udah benar tuh, ditolak Tritunggal. Apa kalau dia Tritunggal, biarlah hakim yang adil kelak menentukan, bukan Bu Darni. Tapi kita kalau diskusi, ya begini, kenapa dikatakan Tritunggal? Nah, itu supaya mengenal keberadaan Elohim itu. Bukan menghitung keberapaan jumlah Elohim itu, bukan begitu ya. Tapi Ini yang agar akan umat dihakimi ini nanti Bu Darni atau Bu Karyana ini? itu, ya nanti kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kan dia hakim yang adil. Oke. Bu Karyana yakin nggak kalau Bu Karyana ini bakal lolos dari penghakiman? Yakinlah, karena yakin masih Yakin, bertahan. berarti Bu Darni yang akan dihakimi. Kalau Bu Aku pun Karyana yakin, aku pun yakin di dalam. Ya saya bingung, jadi saya yang bingung. Makanya nanti tunggu kedatangan Yesus. Dia yang menentukan, bukan aku, bukan Bu Karyana, bukan Bang Arom, enggak. Tuhan kami sama. Yang tiga ini Tuhan kami sama. Ikut-ikutan loh, Bu Darni. Saya nggak ikut-ikutan. Silahkan. Udahlah Bang Arom, kamu memang dua kaki kamu. Dua kaki gimana sih maksudnya? Kakimu satu di Islam, satu di Kristen. Udah paham aku. Nggak boleh menghakimi orang, kata Tuhan Yesus. Benar nggak Bu Darni? Kimi dia menilai Bang Arom gitu. Sama, menilai ketika penilaian itu menjadi kesimpulan, berarti sudah menghakimi orang lain. Artinya tidak punya prinsip. Warnanya harus kelihatan abu-abu. Nah, kau pun abu-abunya di Advent. Ada abu-abu aku. Aku berani berbeda, tampil beda. Lah, kau Kadarnya aja. bilang Yesus lahir 2 kali. Loh, Roh Kudus bukan itulah Tuhan. perbedaanku. Ya, Kamu nggak jelaskan boleh Yohanes beda. 13, Yohanes 1 ayat 13. Nggak boleh beda, harus sama dulu coba. Ini nanti Yang benar sekali-sekali itu cap, Bang benar itu Harum cap kaki 3. undang dulu Ya. siapa yang Adventis itu kan tamatan teologi itu S2 itu. Ya Bu Darni ya, yang undang Bu Darni, undang ke sini nanti Enggak, naikin ke sini besok. Kalau host itu buka room ini kan kalian kan udah berteman kan? Udah, mending Bu Darni sama-sama Adventis. Oh nanti ku DM Biar dia si ya. Karyana diobrak-abrik, Supaya- biar dikasih pelajaran nih si Karyana Dia itu udah S2 itu Bang Adventis itu. Sekarang teman saya kemarin ngewa ke saya, dia bukan mewakili Kristen ya Kang ya? Bukan. Tapi kata Bu Karyana, saya mewakili Kristen loh, saya mewakili Oh, Bible. nggak bisa gitu. Pemahamannya kan beda. Nggak semua dibenturkan. dia Ini Kenapa? mulai Nggak ada Kang ini ilmunya. kapan ku bilang? Gua masa S3. Barusan lu bilang. Gua masa S3. Nah, gue masak tuh. Nah, Masa itu juga masa Advent katanya ilmu tuh. mabuk dia, ilmu mabuk. Advent juga dia katanya. Advent Enggak, AKBP itu. bukan. AKBP. Nih Pak Arom, kalau saya mau curhat, mau saya jadi kompor saya di sini, Bu Karyana pernah ngomong ke saya, apa itu si Arom botol nggak ada ilmunya, coba ngomong kayak gitu loh. Tapi saya nggak nyampein ke Bang Arom. Katanya adikku yang bilang. Iya, sama Pak Rahmat bilang gitu. Botol Arom ini nggak ada ilmu katanya. Tuh, saya kan nggak pernah bilang ke Bang Enggak, Arom. si Rahmat itu nggak tahu bilang botol. Aku yakin bukan dia. Makanya Kang jangan pernah bohong. Jadi bohong itu selalu nggak Loh, dipercaya siapa orang. yang bohong? Nih, aku Gimana sih? memang langsung di depan Pak Arom kok dibilang pada saat itu. Kalau ditanya Nggak ada. beliau ini paling bilang Melkisedek itu Raja Salem paling itu. Lah, memang
Cuman saya Nggak ada- gini, Bu Karyana, nggak nggak pernah dibilang saya ngomong di botol. belakang begitu. Nggak ada dibilang botol. Botol nggak ada ilmunya katanya si Arom. Ah, Nggak ada dibilang Bukan botol. Ah, gini loh, meladeni yang masih seiman, mendebatkan yang sesama seiman itu nggak boleh. Ngapain? Itu loh. kan beda imannya. itu Pak Bang Arom Arom. sudah bijak. Artinya ngapain 3 benturan di situ? Makanya saya Ya diam. kalau orang sudah bijak tidak mau mendebatkan, ngapain harus ngomong di belakang botolin orang gitu loh. Itu sih saya yang sesalkan Iya. Bu Karyana. Bukan. Jangan kurang ajar lo. Ini kok percaya? Dari bilang jangan percaya. Mulut dia Kang ini tengok tuh. Mana ada bilang botol? Nggak tahu. iya, adikku nggak ada. tahu. Adikku nggak tahu istilah botol apa. Kalau ditanya apa botol katanya, nggak ngerti dia tuh. Dia beda pergaulannya. Bukan di TikTok ini. Baru-baru ini mulai apa dia? Tapi Bang Arom jujur, menurut Bang Arom Bu Karyana sama Pak Rahmat ini ada ilmu nggak? Loh, pemahaman mereka tentang denomnya mereka ya nggak masalah itu. Kalau menurut Ada ilmu nggak? Yang saya tanya ada ilmu nggak mereka? Bukan, Ya, kalau menurutku- bukan. Tuh. menurutku gini, menurutku bukan gak ada ilmu, tapi menurutku udah lari dari pemahaman yang kita ketahui, semua Kristen ketahui gitu loh. Oh berarti sesat kalau kayak gitu bidat. Bahwa Yesus itu nggak pernah lahir 2 kali Ariana gitu loh. bilang bakar gereja. Ini Ariana bilang bakar gereja. Tahu nggak ceritanya itu? Maksudnya bakar gereja gimana? Pernah aku bilang gitu Kak. Tahu nggak kenapa aku bilang gitu? Kenapa? Gini, ada Pak Dehe lagi wawancara di room dengan ada laki-laki bertiga istri. Lalu dibilang Pak Dehe, bicara dulu Bu Karyana sama beliau ini, tanggapanmu bagaimana? Lalu saya tanya kepada yang punya istri 3 itu. Dia itu dipajangin istrinya yang 3. Aku bilang gini, Pak, aku mau tanya, Bapak Kristen? Iya. Apakah Bapak diberkati 3-tiganya di gereja yang sama? Lalu dia ngayal-ngayal, Pak, kalau ada yang memberkati kalian bertiga sama-sama bakar gereja itu, benar nggak Kak? Iya betul. Oh, iya jangan iya salahin iya. gerejanya. Iya itu benar dong. benar Jangan benar salah- benar. Jangan salahin gerejanya dong. Nggak ada gereja memberkati 3. Ada aja. Iyalah, nggak ada lah. Gereja Jangan mana salahin itu? Gerejanya. Perlu itu dibakar. Betul itu. Wah. Kak Dani nomor 1 bilang bakar kan? Iya. Betul. Karena nggak ada. Ya udah bakar aja kalau kayak gitu saya senang Gini, bakar gini, aja Bu udah. Karyana, Impossible, Bu Karyana, beli bensin. sebentar. Kalau mau pendeta memberkati Sebentar 3. gini, Bu Dani, sebentar gini, Bu Dani. Oke, Bu Dani. ayo. Apa Bang Harom? Bukan gerejanya yang salah, tapi pendeta yang memberkatinya yang Wah, si salah. Arom so bijak ini. Saya Gereja nyumbang tempat bensin, saya nyumbang ibadah. bensin. Saya nyumbang bensin 5 liter. Itu kan Oh iya ada salah. emosi. Iya salah kita Gereja kan Karyana. tempat ibadah. Sebenarnya Iya betul Boleh. itu. Dibakar. Bukan gerejanya dibakar, salah kita. Maaf Tempat maaf. ibadah kok dibakar sih? Iya, minta Lucu maaf kalian kita ini. Karyana. Aneh. Itu aku Terus emosi sesaat. jemaat Sebenarnya mau ibadah di perkataanku mana? itu Yang pun salah kan, yang salah. Pendetanya yang mesti dihukum. Yang Pendeta salah, pun nggak boleh yang dibakar. salah, yang salah yang melakukan pemberkatan. Iya, Itu iya yang betul. Iya. Yang memberkatin gitu itu loh, yang bukan salah. gerejanya. Ya udah, kalau gitu Gerejanya pendetanya nggak yang punya salah bakar. Saya apa-apa. nyumbang 5 liter bensin Kenapa ya. jadi gerejanya disalahkan? Pendetanya pun nggak Iya, iya, boleh. iya. Ya gereja itu nggak salah, gereja nggak salah. Yang memberkati itu yang salah. Iya, kenapa Bang kenapa Jimmy, Bu Bang Dani Jimmy tadi seru, bilang salah? Kenapa Bu Dani tadi bilang setuju dibakar? Aneh. Tadi Iya, salah, Bu Dani salah. pin plan nih, Bu Dani Salah pin plan bibirku. nih, minta maaf. Sorry, aku minta maaf. Sorry. Enggak. Ah, enggak. gitu, Ini, minta maaf. pada saat Berarti si itu- Karyadut aja ini yang kurang ajar nih mau bakar Dengar dulu, gereja ini. pesendal, dengar dulu. Dibilang bapak. Apa lu pesendal? Dasar lu pejina. Lalu kakakku marah-marahin aku. Nggak boleh gitu. Oh iya salah ya. Itu saking emosinya kak. Aku bilang, kamu salah-salah terus ngomong. Nggak boleh bilang-bilang gitu. Katanya, biarpun salah, ya hargai kesalahan orang lain. Oh iya benar. Itu. Tapi Ya orang udah itu- lu Harus minta tahu maaf, lah. minta maaf sama orang Kalian Kristen, lu harus minta tahu maaf. lah, membuka gereja itu sulit. Iya, sulit. biayanya besar. Masa main Main bakar-bakar bakar. itu Oh iya betul. Gini loh. Tarik Saking nggak ucapan kita mungkinnya. Karyana, nggak boleh gitu. Tidak ada gereja memberkati 3 orang. Di mana sejak Iya, kapan? tapi jangan gerejanya dibakar. bukan gerejanya, Orangnya yang bukan dikeluarkan. gerejanya. Pendeta yang memberkati Pendetanya itu yang salah. dikeluarkan dari gereja itu. Gitu loh. Taunya orang bos pada saat itu aja itu. Orang bos gimana? Pak D aja kita ketawa Pak D. Oh itu. Itu Pak Dehe itu Kristen kan dulunya?
Oh, itu sama dengan Pak Arom, 2 kaki. Enggak, dulu dia jamaat di kekristenan. Cuman ketika beribadah, dia itu sering ngopi aja, mampir, nggak pernah masuk gitu loh. Terus? Aku udah jumpa kok sama dia. Jangan kau sama-samakan karyanya, kau samakan terus apa sih mau ngomong? Ngomong begitu terus. Emang kalau pejinah ini gaulnya sama laki-laki terus jumpanya dia. Terus sekarang si Pak DH-nya udah apa? Mualaf? Enggak lah. Dong. Udah Masih jumpa enggak? aku, Kak. Dia bilang itu kayak aku aja. Oh gitu. Dia mati pun siap untuk itu kok, untuk Yesus. Gimana sih? Ah, gimana sih? Aku ku tengok enggaknya. Udah menyerang Enggak. nama Kristen dia. Udah kok, iya. Dia menyerang Gini. kekristenan kok malah Gini, dia itu dia satu benci kepada pendeta-pendeta yang pendetanya nggak fokus pelayanan. Yang kedua, dia nggak ngerti Paulus. Saya udah jelaskan berulang-ulang. Aku bilang, kalau kamu menolkan Paulus, berarti kamu Kristen itu tidak ada pelopor Kristen. Karena Paulus lah pelopor dari Kristen. Oh iya ya, kata dia. Loh, itu blunder, itu baru blunder namanya, Iya. blunder. Enggak satu pendirian. Iya, dia blunder itu. Mendua hati namanya. Mendua hati ini kacau. Itu. Di mana-mana pun kalau mendua hati, baik di iman, baik di keluarga, kalau udah mendua hati, berantakan. Ya ini kayak si Akang ini, host ini, host. Nih. Apa lo? Bawa gua. Itu. Jadi Pak, berarti Pak DH masih Kristen, tapi sering dia bersama dengan Pak Usuk PI. Enggak, dia itu udah nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan, setahu saya ya. Udah nggak percaya, tapi dia masih Kristen. Oh, masih Kristen. Enggak kok. Masih Kristen, belum Tahu nggak, Bos? syahadat dia. Gini. Bilang sama dia ya. Dia udah rahasia yang paling dalam sudah jelaskan kepada aku. Jangan gitu Bu Karyadut. Dengar. Yang ada harusnya diselamatkan. Karena dia Diselamatkan berdoa Pak kepada Dehenya. Tuhan. Dia aturannya udah mati, sakit, dia sakit keras. Gulanya udah tinggi, 600. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan sejak tua ini, udah karena kita udah tua. Nah, dia Dan dia nggak membuat menuhankan Yesus, dia nggak menuhankan Yesus, dan dia nggak percaya dengan Paulus. dia bilang ke Darni gini, tahu nggak? Karena saya sedih, orang-orang kami di sana di kampung itu, Alkitab awet nggak pernah dibuka, taruh di atas. Nah, semua suku kami itu, aku nggak sebut ya, suku kami itu karena semua rumah punya Bible, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Gitu. Jadi dia sistemnya gini, diberantakin dulu semuanya. Kesimpulannya nanti ada sama dia gitu loh. Bijak Aku juga. udah ku bilang para pendeta agar seminar lah dulu kalian Pak Pendeta. Sekarang ini TikTok ini semua orang ber-HP. Jadi kadang orang nonton-nonton di bawah didengarkanlah nanti Bang Juma ngomong. Bersemangat. Taulah Kristen ada yang masih separuh-separuh imannya. Akhirnya meninggalkan Kristen. Bahaya itu. Ada Kalian- berita bagus. Apa? Bu Darni tahu nggak si Yuli? Yuli mana? Yuli, Oh, kenapa dia? misionaris Yuli. Iya, Tahu. kenapa dia? Bu Karyana kan pernah ketemu sama si Yuli. Ya. Oke, saya puterin ya videonya ya. Coba. Saya buka dulu ininya nih. Videonya nih. Si Yuli. Apa lagi Akang ini menggosip lagi? Bentar. Kenapa lah si Saya Yuli gedein lagi? dulu. Ini si Yuli ini parah loh. Nih. Oh ini kan si Johannes. Iya, yang ngebongkarnya Rudi Yohanes. Kenapa dia? Lama Bentar, kali. dengerin. Kalau kalian tidak menyaring tiap ucapan, kalian anteng. Tapi orang yang namanya disebut setengah mati. Kayak saya kawan, yang sehebat apapun saya membela diri sekarang ini. Nama saya sudah jelek sekali. Betul. Gak bisa diobati lagi, tuh pakai apa ngobatinya? Mau saya teriak-teriak, oh saya nggak begini. Ketemu dengan herder yang otaknya kan gue nggak ada. Ah nggak ada itu, pasti benar, pasti gitu. Sama dengan apa yang dikatakan Yuli. Kalian lihat komen di tempat domba suci. Gak ada yang percaya main catur, ngapain di dalam kamar berdua main catur ya?
main pingpong, main ini, kita nggak tahu juga. Apalagi, maaf dulu ya, saya belum pernah ditemukan orang satu kamar dengan perempuan, tidak ada itu. Kalau Yuli masih digosipkan orang, kalau saya enggak, hanya dibilang wow, katanya begini begini, tapi pas disuruh pembuktian tidak ketemu kawan. Nah ini kawan ya, makanya aku bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya pasal yang dikenakan tidak bisa lagi pasal fitnah 310 itu. Oke, ya. Jadi gini ceritanya. Bentar, saya pasang lagi. Gini ceritanya. Si Yuli ya, kebongkar sama Rudy Yohanes dan sama semua orang Kristen, malah makanya si Yuli sekarang dihujat sama sesama Kristen. Ternyata dia melakukan persundalan di hotel sama laki-laki. Sama siapa? Nggak tahu sama siapa-siapanya. Yang penting sama laki-laki dia melakukan persundulan di situ. Ada yang Dia kan ada gadis. Dia kan ada gadis. Kepergok. Ya, tapi walaupun dia Karyana, gadis, kalau mau kita dia gadis, mau apologet, dia janda, kita jagalah Jaga. langkah-langkah kita. betul. Kita kan di depan ini, di room ini kan kita sebagai ibaratnya mewakili. Dia memang apologet. Orang di kamar kok dia. Loh, di Iya, kamar sama maksudnya- laki-laki berdua apa itu? Aku nggak tahu sih tentang itu. Maksudku, aduh. Emang Yuli melakukan apa? Emang ada saksi? Ada saksi. Kan udah kebongkar, ketahuan. Videonya ada di Rudy Yohanes kalau si Yuli itu berduaan di dalam kamar dengan laki-laki. Kalau berduaan di kamar dengan laki-laki main catur apa main pingpong? Dia punya pacar loh, bro. Dia punya pacar. khutbah pendeta. Bodoh amat dia mau punya Nonton pacar khutbah mau enggak, yang penting kan dia Ya, bukan benar nih ya. suaminya. Nonton Enggak khutbah lah. pendeta kan? Enggak lah, kalau berduaan sama lawan jenis ya enggak mungkin lah main Iya catur. nonton khutbah pendeta. Nah, Bu Dani aja paham tuh nggak mungkin main catur. Iya, bisa Pasti main- dicurigai. main Ya kuda udah, Blam, besok aku blam, telepon blam, Yuli. blam. Dia tadi ucapin. Dia rajin itu ucapin selamat apa? Kalau omongan si Rudy Yohanes ini fitnah salah, tuntut Rudy Yohanes. Tuntut Rudy Yohanes. Capek deh. Rudy nggak jelas tuh. Rudy Johannes bilang, masa dibilangnya Judas selamat. Nah tuh bahaya itu. Aku debat sama dia. Orang dia mati bunuh diri. Orang bunuh diri mana ada yang Emang selamat? ada? Menurut kakak ada keselamatan sama Judas? Enggak ada, karena dia bunuh diri, enggak sempat bertobat. Iya. Betul. Cuman dia selamat? Orang dia bunuh diri, gantung diri. Loh, Besok kata aku Rudy tanya Yohanes Yuli selamat, Yudas ini. Nah itu makanya. Yuli itu orangnya baik. Besok aku tanya. Iya, tanya dulu Kalau kalian. Yuli tidak melakukan hal seperti itu, nih saran saya ya, saya bukan mau ngaduin ya, tapi mau ngomporin ya. Kalau Yuli emang nggak melakukan, tuntut Rudy Yohanes. Yuli itu ya kan dibilang Kebohongan publik ini. mencatur, nggak ada yang ngapa-ngapain. Yuli itu orangnya sensitif, gampang nangis. Tapi Karyana di hotel main catur ngapain yuk? Di kamar. Iya, ngapain sama Gila laki-laki di itu. kamar main catur? Ah, gila udah pagi Akulah nih. sama Kau jangan kirim akulah ke sana, Bu sama Dani. Bang Arom di hotel Kita ini kami. lajang. Nggak mungkin main Saya catur. lajang. Jangan kayak Nggak gitu. mungkin. Jangan. Saya mikir Jangan, Mungkinkah kita berdua di hotel main catur, Bang Arom? Jangan. Kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin, pasti belam-belam. Ya kalau saya sama Bu Dani satu hotel itu mungkin aja main catur. Mungkin aja ya. Karena nggak Oh, mungkin gara-gara udah gitu-gitu, tua Bu Darni gitu. Bukan. Iya, Bu udah Darni. nggak enak dipakainya. Bu Darni masih cantik kok. Wah, cantik Bu Darni. Mungkin menurut Bang Arom ini Bu Dani ini udah nggak enak dipakai kalau menurut Arom. Bukan. Soknya masih bagus itu. Bu Darni itu Kalau soknya kalau masih sama bagus. saya masih dipakai lah. Kalau di dalam kamar berdua. Sekarang nggak usah lari-lari. Sekarang kembali ke laptop. Yuli di kamar. Ngapain? Dia apologet. Aduh. Sering berbicara Iya, Bu. tentang firman Tuhan. Iya. Ya kita jaga Jangan, dong jangan, langkah kita ini. Ya kita kan Jangan nggak bahas tahu. dia, Bu. Jadi kayak mana kalau Jangan aku bahas ini dia, kalian Bu. lihat? Kayak mana? Beda pasaran loh Karyana. Aku setiap hari Beda. dengan laki-laki. Beda. Beda lah, udah lepet, beda itu. bukan gitu. Kan pasaran, kalau pasaran kan beda. Kita bisa lihat. Tapi ini di Mungkin kamar gini, berduaan. Kalau menurut saya gini, mungkin mereka main
tebak-tebakan mungkin Bu Darni. Mungkin ya. tebakan, Atau main ular tebakan. tangga gitu ya. Ya, yang kalah buka baju. Bukan, kayak gini kan. Naik tangga. Kayak gini, mungkin Bu Darni gini, contoh, misalkan Bu Darni sama saya di hotel, tebak-tebakan.